illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semua, sehingga di kesempatan yang bahagia ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin hari ini, malam hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat rezeki yang Allah limpahkan buat kita, kita bisa bersyukur, bisa mensyukuri, dan bisa mewujudkan rasa syukur kita untuk selalu berdoa, bertauhid kepada Allah dengan sarana kita berzikir. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan, pengorbanan beliau untuk agama Allah, untuk ilmu Allah, untuk Al-Quran Allah. Mudah-mudahan kita bisa bisa mencontohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mengamalkan dengan baik dan benar. Amin. Di kesempatan yang bahagia ini, saya ingin mengulas atau ingin mengkaji yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Ini kitab ini karangan Ibnu Hajar. Di sini disebutkan bahwa ada 6 perkara yang bisa menghilangkan amal kebaikan kita. Ternyata amal itu, kita berbuat baik sudah punya nilai bisa hilang karena 6 perkara. Mari kita kaji satu persatu apa yang menyebabkan kita itu kehilangan kebaikan. Di sini yang pertama adalah sibuk menjelek-jelekan makhluk atau ciptaan Allah. Berarti yang menghilangkan kebaikan, yang menghilangkan amal itu berarti kan nilai ketika kita sudah melakukan kebaikan. Maka akan hilang kalau kita setiap saat di dalam diri kita hanya ada sibuk, itu berarti padat, sibuk itu rutinitas, kita hanya berprasangka buruk kepada makhluk atau ciptaan Allah. Nah, di sini definisinya makhluk itu pertama tentu sesama manusia dan sesama kita kepada alam semesta dan seisinya, tentu itu. Nah, berarti di sini kalau menjelekkan itu kita kan berprasangka buruk, berprasangka tidak suka, baik kepada sesama, kepada keluarga, atau kepada dunia seisinya ini. Ketika kita merasa lelah misalnya, ketika kita merasa lelah dengan pekerjaan kita, itu kita sudah termasuk berprasangka buruk. Akhirnya nilai rasa syukurnya hilang. Maka disitulah amal ibadahnya, amalnya akan hilang. Kayak satu contohnya, kita kepada sesama, kita setiap saat ketika kita bertemu atau kita berkomunikasi, kita memiliki prasangka yang tidak baik. Kita punya perasaan suudzon yang tidak baik. Itu pun juga bisa menggugurkan niat baik kita, kebaikan kita, atau nilai baik kita. Jadi ketika orang sudah berprasangka buruk, kita sudah nggak bisa berbuat baik. Pasti perasaan kita tidak suka. Nah, disitulah kira-kira hal pertama yang bisa menghilangkan amal ibadah kita. Itu bisa hilang. Nah, itulah yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Yang kedua
adalah keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu apa? Kalau simbolnya orang yang keras hatinya itu susah dibilangin, ya kan? Gampang marah, merasa benar. Nah, di situ itu yang dimaksud keras hati. Nah, pengertiannya keras hati adalah orang yang susah dibilangin. Jadi keras hati itu ketika akal pikiran kita itu dituntut untuk mengalah, perasaan kita mengalah, kita nggak mau mengalah. Ini keras di dalam perasaannya. Ketika perasaan kita itu dituntut untuk rendah, kita tidak mau merendah. Itu namanya keras. Nah, keras lebih mendalam lagi ketika kita dituntut untuk berzikir. Dituntut untuk berzikir, dituntut untuk memahami ilmunya Allah, akal dan pikiran kita susah. Itu namanya keras. Nggak bisa memahami, saking kerasnya. Itu kita keras untuk berzikir kepada Allah. Itu yang paling mendalam. Itu yang kedua yang dimaksud pengertiannya keras hati. Itu bisa menghilangkan amal baik kita. Tentu itu benar kalau kita kaji, ya. Tuh. Yang ketiga adalah orang yang hanya cinta dunia. Cinta dunia. Jadi yang dimaksud cinta dunia ini apakah orang yang bekerja keras, apakah yang orang setiap hari kerja? Tentu kalau ditafsirkan dunia, ditafsirkan bahasa atau syariatnya, maka cinta dunia itu orang yang mendewakan duniawi, orang yang kerja tidak pernah mengenal waktu, orang yang kerja siang malam, yang tidak pernah memikirkan yang lainnya, itu yang dimaksud cinta dunia. Tapi pengertian cinta dunia secara ilmu, maka di sini adalah ukurannya orang yang setiap saat dan waktu tidak bisa memisahkan antara kepentingan jasmani dan rohaninya, antara kepentingan dunia dan akhiratnya. Itulah yang dimaksud orang yang mencintai dunia. Jadi di sini harus dipisahkan. Yang berhubungan dengan dunia adalah jasmani kita. Yang berhubungan dengan akhirat kita adalah rohani kita. Nah, yang dimaksud orang yang cinta dunia itu tidak bisa memisahkan. Ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita berdoa untuk Allah, maka kita harus menghadap kepada Allah. Jangan terbebani oleh duniawi. Kalau kita terbebani dengan duniawi, maka kita akan mencintai dunia tadi. Nah, yang dimaksud mencintai ini adalah ukurannya adalah akal dan pikiran. Ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ketika kita berzikir, itu dasarnya adalah memakai akal dan pikiran yang bersandar kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa, berzikir, sholat, kita mengingat dunia, itu yang dimaksud orang yang berat dengan dunianya, orang yang cinta dengan dunianya, tidak bisa membedakan waktu sholat dan waktu bekerja. Kalau sholat tidak boleh mengingat dunia. Kalau kita sholat, kita berzikir, kita berdoa ingat dunia, maka itu yang dinamakan cinta dunia. Jadi tidak bisa meninggalkan sifat dunianya. Namanya orang cinta pengen dekat. Itulah yang dimaksud orang yang cinta dengan dunia. Itu bisa menghilangkan amal kebaikannya. Nah, yang keempat, orang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, rasa malu ini kalau ditafsirkan dengan bahasa, maka kepentingan jasmani itu, malu itu urusan kita kepada sesama. Contohnya, kita nggak pakai baju di depan orang lain, itu orang yang nggak punya rasa malu. Kita contohnya mengambil
barang orang di depan orang itu, misalnya itu juga orang yang nggak punya rasa malu. Itu arti di dalam jasmaninya. Tapi arti secara ilmunya, orang yang tidak memiliki rasa malu itu apa? Orang yang mengulang kesalahan itu diulang kembali. Itu orang yang nggak pernah malu. Ketika hari ini saya berbuat salah, saya besok berbuat salah yang sama. Saya besok berbuat salah lagi yang sama. Itu orang yang tidak punya rasa malu dengan kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rasa malu? Kita uji ketika kita sholat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Kita ulang-ulang setiap saat. Kita sehari 24 jam kita sholat 5 waktu. Tapi di dalam sholat kita tidak mampu melaksanakan perintahnya. Sholat untuk ingat kepada Allah. Tapi kita selalu ingkar dan lalai waktu kita sholat di hadapan Allah. Dan itu kita ulang-ulang. Setiap sholat kita tidak pernah mengingat Allah. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Nah, disitulah bagaimana kita budayakan malu. Kalau kita sholat itu malu gitu, ya Allah. Secara kalimat, secara gerakan, secara syariat saya, hamba ini sholat untuk menyembahmu ya Allah. Tapi dengan akal dan pikiran hamba tidak bisa untuk mengingatmu ya Allah. Malu hamba ya Allah. Orang kalau malu kan merasa bersalah. Kalau orang malu itu merasa jangan melakukan yang sama, jangan melakukan yang salah itu. Pasti berusaha semampu mungkin. Makanya kalau kita sholat, kita berzikir, kita berdoa, usahakan untuk mengisi nilai-nilai yang kita lafadzkan, yang kita baca. Itu diisi nilainya supaya kita biar punya rasa malu. Kalau kita nggak punya rasa malu, maka menggugurkan kebaikan kita. Benar atau benar? Nah, kalau kita artinya nggak punya rasa malu, ya kita santai saja, nggak ingat Allah. Tapi kalau maka kebaikannya gugur, amalnya gugur, maka tidak ingat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa ingat kepada Allah, sholat kita ya nggak mendapatkan pahala. Orang ukuran sholat adalah ingat kepada Allah di situ. Itu yang keempat. Yang kelima, yang bisa menghilangkan amal kebaikan itu angan-angan yang panjang, khayalan. Jadi orang yang banyak khayalan dalam hidupnya itu juga bisa menggugurkan kebaikan. Dengan banyak berkhayal, ketika berdoa itu tidak bisa ingat kepada Allah, tidak bisa dekat kepada Allah karena khayalannya panjang. Kita jasanya di sini, berdoanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berkhayal ke yang pernah kita lihat di kampung halaman, yang pernah kita lalui lewat Monas, yang pernah kita lalui mungkin kita sampai Surabaya. Itu namanya orang yang berkhayal panjang, berangan-angan yang panjang. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia di sini jasmaninya berdoa kepada Allah. Nah di sini kalau angan-angannya panjang maka amal kebaikannya tidak ada. Jadi artinya doa tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Itu yang dimaksud angan-angan yang panjang. Itu menggugurkan amal ibadah kita. Yang keenam, orang yang terus-menerus berbuat dolim. Orang yang dolim itu orang yang tidak mengindahkan perintahnya Allah. Orang yang tidak menghiraukan, orang yang tidak melaksanakan perintahnya Allah. Dan dia cenderung melaksanakan larangan. Itu yang dilakukan terus-menerus di dalam kehidupannya. Contoh, maka janganlah kita digolongkan orang-orang yang lalai dan ingkar. Manusia itu selalu diciptakan lalai dan ingkar karena akal dan pikiran. Makanya ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, akal dan pikiran kita selalu
lalai dan ingkar karena apa? Karena duniawi, karena hawa nafsu. Nah, disitulah orang manusia itu yang membuat manusia itu dolim, lalai, ingkar. Jadi dolim itu orang yang berbuat salah terus menerus. Nah, disitulah yang harus kita sadari. Sebenarnya dari 6 yang disebutkan di sini yang membuat amal ibadah kita itu kalau kita renungkan, kita pelajari, kita pahami, dasarnya adalah akhlak. Maka kalau akhlaknya ini sudah benar, maka 6 perkara ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan akal dan pikiran kita. Jadi cara untuk menghindari ini berarti kita harus membangun akhlak kita dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Maka perintahnya dengan sholat, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan berjuang, berkorban, beramal kebaikan. Itu kita jalani. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini berkah ini apa yang kita pahami menjadikan sebuah nilai, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menjadikan ilmu pengetahuan kita karena kita mampu memahami, mengamalkan apa yang tertulis di dalam kitab ini, kita amalkan di dalam kehidupan kita yang nyata dengan baik dan benar. Mudah-mudahan semua kebaikan dan kebenaran itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kita. Semua kesalahan milik saya, mohon dimaafkan atas semua salah dan hilaf yang saya miliki. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi setelah ini, nggak apa-apa. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.